Hai guys, apa kabar semuanya? Ya, kali ini saya akan mencoba membuat prepare pakan ikan saya. Ya, saya di sini ada beberapa bahan. Jadi ada ikan, biasa sih saya pakai ikan tongkol. Seringnya sih tongkol karena dagingnya lebih banyak. Dan ini kali ini ada ikan apa ini? Ikan selar. Masih kecil sih ya, biasa gede lagi. Ya. Terus kita ada punya udang dan cumi. Nah, makanan ikan saya memang tiga ini ya, ikan, cumi, udang, terus di mix ya. Bagaimana caranya? Biasa ikan tongkol saya biasa fillet ya, potong dagingnya aja, nanti baru dipotong-potong kecil-kecil. Nah, ini kita cara lihat gimana cara fillet ikan. Jadi ini ada pas fillet, sudah daging sudah dapat, samping-samping ada tulang-tulang. Nah, biasa kita sih tulang-tulang kita buang juga lah ya, biar dia makannya enak lah ya, sedikit dimanjain lah. Biasa kita potong dadu-dadu kayak gini, kotak-kotak begini. Nah, kenapa saya potong begini, buat begini? Karena ikan saya kan size-nya macam-macam ya, ada yang pari, ada yang jumbo besar, terus ada pari kecil-kecil apa segala. Nah, supaya enak sekali ambil, semua bisa makan dengan size begini ya. Asal jangan lebih kecil lagi. Kalau biasanya kalau lebih kecil lagi, pari yang jumbo dia nggak suka. Jadi dia kayak dimaininnya, gigit-gigit, dibuangnya kayak di kumur-kumur gitu, terus di lepehnya aja ya. Yang penting jangan terlalu kecil juga. Ya, biasa kalau ikan selar caranya beda lagi, bukan kita fillet. Kalau kita fillet sih nggak dapat dagingnya ya, dikit ya. Coba potong, jadi potong ekornya, bagian bawah ikan selar ada bagian tajam, jadi kita buang, kepala kita buang, bagian dalam kita buang ya, perut-perutnya ke segala. Nah, baru kita potong-potong. Jadi di sini kan saya pakai udang yang cukup besar. Semua kita lepas, jadi kepala sama kulit kita buang ya. Beda kalau udang rawa atau udang apa ya disebutnya ya. Ada yang udang yang kecil-kecil itu, nah itu nggak perlu dikupas gimana ya,
tinggal kasih aja makan dia bisa. Tapi berhubung udang yang kita pakai udang yang besar-besar begini, kita mesti lepasin kepalanya dan kulit-kulitnya juga kita buang, karena juga kita ada kasih anakan pari juga biar bisa makan ya dengan lahap atau dengan lancar. Ini kalau ada kulit-kulit yang keras begini ya susah dia makan, apalagi anakan pari ya susah. Sudah selesai potong-potong. Di sini ada ikan tongkol, ada ikan selat, ada udang, ada cumi. Ini sangat komplit ya, istimewa ya. Makanan ikan pun begini ya, makan ikan ini sangat mewah ya. Jadi habis ini kita tinggal kasih bumbu rahasia, tinggal kita masak. Ya, ini kita sudah taruh di suatu wadah yang besar, tinggal kita siram air untuk cuci ya. Jadi sebelum lanjut lagi kita cuci dulu, siram air. Jadi ini sekalian pencampuran ini apa? Supaya teraduk rata gitu ya. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Selesai kita cuci, kita packing ya, dengan cara saya sih biasa pakai gelas plastik brokadat begini, lalu kita masukin ke plastik apa ini, plastik gula gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi gelas begini supaya untuk takaran. Jadi kurang lebih sama lah porsinya. Lalu kita ratain. That I'm in motion, there is no potion. You're not just chosen, it takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now. Oke, 1, 2, 3. Ya, setelah kita selesai packing begini ya, lalu kita masukkan ke freezer ya. Nanti kita lihat hasil dari freezer seperti apa. Ya, jadi seperti itu ya. Ada bahan, kita prepare, kita potong-potong ikan, udang. Saya pakai itu ya, ikan, udang, cumi. Ketiga itu saya selalu pakai. Setelah potong kita bersihkan, kita cuci. Nah, cuci ini penting. Jadi setelah kita masukkan ke freezer terus benar-benar bersih ya. Jadi kayak gini hasilnya. Ini sudah masuk freezer. Jadi saya buat lempengan begini. Tinggal kalau saya sih dicairkan dulu. Jadi ini kita cairkan baru kita kasih makan.
fungsinya jadi ya kalau kita langsung kasih makan, kemungkinan besar biasanya sih hanya 1-2 pari yang langsung tungap. Jadi parinya langsung makan satu begini. Jadi pari yang lain nggak kebagian. Nah makanya saya perlu cairkan supaya dia terbagi. Ya, jadi saya sih kan ditakar, jadi pakai yang gelas plastik polkadot gitu. Jadi kayak gini per satu plastik saya kasih. Jadi ya tergantung dari teman-teman porsi masing-masing seberapa. Jadi kadang-kadang sih saya mungkin untuk di fiberglass begini mungkin kadang-kadang ya di 1,5. Jadi satu ini sama setengah. Jadi setengahnya saya bagi ke tank lain. Atau teman-teman punya takaran sendiri ya bisa juga. Mungkin satu kolam ada kolam yang lain pakai 2 plastik atau berapa ya mesti. Jadi ya gimana ya, teman-teman juga mesti tahu juga takaran makanan ikan masing-masing ya. Nah, satu lagi kita kenapa buat begini, ini bagus ya. Jadi satu buat stok juga, hari-hari tinggal ambil dari freezer, kita tinggal kasih makan ya. Terus kalau kita bekukan begini di freezer, bagusnya juga satu bakteri, parasit apa segala dia akan mati di beku ya. Lebih steril lah ya, lebih bersih. Jadi ya bakteri kah, mungkin parasit apa segala dia akan mati di beku ya. Satu juga yang tadi saya bilang, kita stok makannya juga gampang. Terus juga saya punya satu yang saya bilang tadi ya, satu tips lah, usahakan ikan-ikan mungkin ikan pari atau ikan predator yang lain sebisa mungkin kita ajarin dengan pakan mati begini, ikan pakan potong gitu ya, pakan mati, pakan potong begini ya, bukan pakan hidup. Pakan hidup selalu membawa parasit. Contoh kayak ikan bibit ikan mas atau biasa gitu ya, cere-cere yang bibit ikan mas, dia kan punya sisik-sisik. Nah sisik-sisiknya itu yang biasa ada tersimpan kayak parasit gitu ya. Nah itu yang buat gampang ikan-ikan kita tuh terserang penyakit ya. Nah, ini contoh yang sudah jadi, yang sudah kita cairkan. Ya, kita coba kasih makan kayak gini. Jadi pari-pari saya sekarang sih nggak pernah lagi kasih makan ikan hidup karena membawa parasit, bakteri apa gitu ya. Yang lebih banyak biasa parasit ya, yang bisa buat kematian. Jadi dulu sih ya pengalaman banyak pari-pari saya yang lewat gara-gara parasit dimakan hidup. Ya saya sedikit jelasin kenapa saya buat pakannya dipotong-potong supaya semua ikan-ikan saya bisa makan ya. Dari size kecil mungkin baby pari apa segala, bahkan monbi, saya ada monbi juga. Jadi dengan size sepotong gitu biar mereka bisa semua makan. Jadi nggak ada yang dikhususkan. Jadi ada mungkin bungkus plastik yang besar-besar potongannya apa segala. Jadi saya sama ratakan ya. Terus banyak yang bertanya, kok ikan-ikan saya bisa makan ikan mati gitu ya, ikan udang potong gitu ya. Jadi dari pekok bass bisa makan makanan mati begitu. Ikan pari saya dari baby, biasa kalau ikan pari dari baby biasa kan dikasih cacing beku, cabai. Nah dari cabai menuju ke kita ajarin ke
udang potong begitu agak susah. Nah, gimana caranya? Nanti saya coba buat satu video khusus untuk training cara mereka makan pakan mati begitu ya. Saya rasa cukup di sini. Jangan lupa subscribe, dibunyikan loncengnya ya. Ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin kritik dan saran apa saja ya, silakan bertanya, silakan di komen. Jangan lupa juga di like, di share semua grup. Saya Kopiwen, thank you.